Ini yang sisa atau bagaimana, Mas? Iya, ini sisa yang kemarin, Mas. Kalau teh kan berbusa, Mas. Nggak perlu direbus dulu, Mas? Nggak perlu, nggak usah. Kalau dagang kan nyari untung, Pak, bukan nyari rugi. Semua zat-zat tersebut akan mempengaruhi sistem metabolisme di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal atau mungkin pada hati. Apa yang terlintas di pikiran kita kalau dengar es teh manis? Sepakat dong, minuman satu ini selalu ada di setiap momen keadaan. Selain gampang dicari dan enteng di kantong, minuman merakyat ini memang juaranya buat nyegerin tenggorokan yang lagi aus-ausnya di musim panas kayak gini. Meski harganya murah, tapi jangan cari yang murahan ya. Apalagi kalau diracik sama oknum yang nggak bertanggung jawab. Badan bisa kena masalah tuh. Loh, emang ada apa sih dengan es teh ini? Biar nggak penasaran, tonton yang lengkap. Buser investigasi. Duh, es teh basi beredar. Cara menikmati cuaca cerah di pagi hari, salah satunya ya jalan bareng keluarga atau bareng teman. Tapi jalan-jalan gini ujung-ujungnya tenggorokan pasti seret. Karena haus banget, plus emang hawanya lagi panas-panasnya. Ada nih obat ampuhnya. Apa coba? Es teh manis. Teguk tuh es teh, seger langsung tenggorokan dan badan kita, bener gak? Terus harganya itu loh, gak bikin kantong jebol. Segelas cuma 2.500 sampai 3.000 rupiah aja, murah kan? Murah sih murah ya, tapi tetap jangan asal tenggak es teh sembarangan loh ya. Karena ada cerita yang gak ngenakin seputar bahan-bahan yang dipakai buat bikin es teh sama segelintir pedagang yang gak bertanggung jawab. Kalau abang-abang yang jual di sini sih, aneh yakin jualannya pada jujur lah. Loh, maksudnya emang ada yang nggak jujur ya? Mending cek langsung deh. Ngikutin info temen yang katanya bikin tehnya diracik pakai Ina Inu. Pak, ya, es tehnya masih ada, Pak? Ada, Pak. Bikin berapa, Pak? Satu aja, Pak. Satu aja. Iya. Berapa, Pak? Saya ini. 2.000, Pak. Berapa? 2.000. Ini bikin sendiri atau? Bikin sendiri, Pak. Oh, bukan franchise? Bukan. Sendiri. Saya pikir franchise kan sekarang zamannya franchise tuh, Pak. Iya, franchise kan mahal, Pak. Berapa? Franchise mahal. Mendingan bikin sendiri. Oh, lebih baik ya. Kalau teh makan gampang. Bikin sendiri juga bisa. Kalau bikin di mana, Pak? Di rumah, Pak. Oh, di rumah? Iya. Harga es teh manisnya nggak umum sih. Segelas cuma 2.000 perak. Rasanya gimana ya? Gimana, Mas, rasanya, Mas? Rasanya kayaknya manisnya kental banget ya, kerasa kayak apa ya, ada rasa pahit dikit, terus kayak nempel di lidah, rasa tenggorokan nggak nyaman aja gitu. Jujur li agak pahit dan bikin gak enak di tenggorokan. Dua sensasi ini yang paling kental dirasa. Tapi ini sekedar testimoni pribadi loh ya. Gak mengarah ke hal apapun sebelum ada pembuktian lanjutan. Lewat lobi-lobi teman, kami pun main ke rumah si pedagang es teh kemarin. Niatannya bukan namu doang, tapi cek langsung apa yang ia garap di dapur. Mulanya air sepanci direbus terlebih dahulu. Ini, Mas, tinggal dimatiin aja. Setelah itu kalau udah mendidih tinggal dikasih tehnya. Air yang udah mendidih ini lanjut diproses. Oh, ngasih tehnya setelah mendidih berarti? Iya, setelah mendidih. Ya. Kalau langsung direbus sama tehnya kan nanti ini terlalu rasanya hilang tuh. Rasa wangi sama ininya malah tambah kental. Sama warnanya berubah juga nanti. Udah lama, Mas, bikin teh kayak gini, Mas? Udah, Pak. Udah dari berapa tahun yang lalu lah, sebelum booming teh sekarang juga saya udah duluan bikin teh. Kalau ini teh apa, Mas?
Yang mana? Yang ini. Iya, teh kiloan itu. Oh, ini pakai teh kiloan. Teh kiloan. Kenapa pakai teh kiloan, Mas? Kan ada ya sebetulnya teh yang sudah apa yang kotak-kotak itu ya, Mas, yang isi 10. Iya. Itu enggak ngangkat nanti, Mas. Terlalu ini apa namanya? Mahal. Kalau ini kan murah, 1 kilo sekitaran 30 ribuan. Racikan teh ini lantas diaduk-aduk sampai sari teh dan aroma wangi teh keluar. Plus warnanya pun mulai mengental. Tapi itu kok penambahan gulanya segitu, Mas, nggak banyak ya? Ya, yang penting kan kerasa ininya, Mas, manisnya, Mas. Barangkali ada yang punya penyakit diabetes gitu kan, bahaya juga. Gulanya nggak banyak ternyata. Oke sih buat kesehatan juga. Mosok gini doang ya? Atau mungkin ada maksud lain dari semua ini? Terus kira-kira diapain lagi ya setelah ini? Oh, ini tempatnya, Mas? Iya. Ini apa nih, Mas, yang di dalam ini, Mas? Ini, Mas, itu. Ini yang sisa atau bagaimana, Mas? Iya, ini sisa yang kemarin, Mas. Tapi maksudnya mau diapain ini? Ya, mau dicampur sama teh yang baru itu tadi. Sama teh yang ini, yang baru ini? Baru masuk itu. Lah kenapa harus dicampur, Mas? Ya, karena sayangnya, Mas, ini masih sisa 3 literan. Masa mau dibuang? Tapi kalau lihat kan ini kondisinya justru berbusa kayak gitu, Mas. Kalau teh kan berbusa, Mas. Nah ini dia, kengacoan mulai terjadi. Mosok teh lama dicampurin lagi, dan ini yang buat bakal didagangin pula. Teh yang sudah jadi itu dimasukin ke dalam galon dispenser. Gak lupa sembari disaring, agar daun tehnya tidak ikut terbawa masuk. Rupanya ada kengacoan yang kembali dipertontonkan di sini. Dispenser yang baru terisi setengah galon teh itu rupanya diisi lagi. Konyolnya bukan pakai rebusan air teh mateng, melainkan dicor langsung dari keran di tempat cucian yang kondisinya nggak bersih-bersih amat tuh tempat. Asli joroknya nggak pakai hitungan. Tambahan air dari keran langsung, Mas? Iya, Pak. Kenapa, Mas? Ya, supaya ekonomis aja, Pak. Kan itu air ini juga dalam, boran dalam, Pak, itu. Terus di rumah saya juga kan di atasnya ada filtrasinya juga, toren gitu, jadi aman. Kalau direbus nantinya lama, Mas. Kan ini ada 12 literan, berarti nanti harus berapa kali rebusan, kan lumayan juga itu banyak ininya, apa namanya, gasnya. Oplosan air mentah rupanya bukan satu-satunya cara untuk mengeruk untung lebih. Bubuk putih, entah apa itu, ikutan nyemplung ke dalam dispenser. Jumlahnya lumayan banyak pula. Mas, itu tadi yang ditambahin barusan apa, Mas? Itu gula halus, Mas. Sedangkan gula pasir kan sekarang sekilonya 18.000. Kalau untuk 1 galon ini membutuhkan 2 kilo gula pasir. Kalau pakai gula halus ini kan cukup cuma 2 saset aja udah sama rasanya dengan 2 kilo gula pasir itu. Emang satu sasetnya berapa itu, Mas? Ini satu sasetnya 5.000, Pak. Kalau dagang kan nyari untung, Pak, bukan nyari rugi. Makanya saya pakai gula halus itu. Kira-kira serbuk putih tadi jenis apa ya? Pas ngorek-ngorek dapurnya, terjawab sudah. Rupanya itu biang gula alias pemanis buatan yang dalam pemakaiannya nggak boleh sembarangan. Ini baru satu fakta
bahwa ternyata ada oknum pedagang nakal yang masih ngorbanin kesehatan konsumennya hanya karena alasan cuan semata. Butuh bukti lain, kami coba cek ke pedagang es teh lainnya. Lewat arahan teman, dari seorang penjual es teh manis ini kembali kami ambil sampel lanjutan. Es tehnya masih, Pak? Masih. Masih? Iya. Boleh, Pak? Satu, Pak? Iya. Masih banyak, Pak? Ya, masih lumayan. Lumayan ya? Iya. Oke. Satu aja, Pak? Cukup. Cukup. Ini bikin sendiri, Pak? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh. Kalau bikin jam berapa biasanya, Pak? Jam 9 udah mulai dijual. Sepintas kalau dicicipi rasanya 11-12 sama pedagang sebelumnya. Terutama soal manisnya yang agak nyetrong di tenggorokan dan pahit. Kalau modelnya gini, kira-kira bakal sama nggak ya cara ngeraciknya? Namanya gula lagi mahal, ini masih bisa dijual baru sehari. Berbekal kepiawaian teman menego pedagang es teh, keesokan harinya kami pantau langsung kegiatan si abang di dapurnya. Awal produksi teh sih masih normal aja kayak biasa. Mulanya daun teh kering itu dimasukkan berbarengan dengan api dan direbus hingga mendidih. Menurutnya, cara perebusan model gini akan menambah cita rasa teh lebih keluar dan lebih kental nantinya. Mas, ini pakainya teh apa ini, Mas? Teh kiloan. Beli di mana emang kayak gini, Mas? Ya, di pasar ada. Tapi kenapa pakai teh yang kiloan kayak gini, Mas? Yang namanya jualan ya, biar ada untungnya. Sasetan kan udah mahal sekarang. Berapa emang? Ya, ada yang 8.000, ada yang 10.000. Meski belum tergambar apa yang akan dilakukannya setelah ini, tapi ada hal yang bikin janggal. Lihat deh itu, bikin teh kok cuma sepanci kecil doang ya? Apa nggak kurang nantinya? Nggak bermaksud buat berpikir yang negatif sih. Habis ini mau digimanain lagi ya? Oh, ini udah mendidih ya, Mas ya? Udah. Terus? Ini aduk-aduk aja, tunggu 5 menit. Oh, nggak bisa langsung dimatiin berarti, Mas? Enggak, biar aromanya keluar, biar lebih kental. Ada yang emang beda dari proses pembuatan teh dari pedagang es teh sebelumnya. Di sini meski air sudah mendidih, tapi teh tetap dibiarkan digodok beberapa menit supaya saripati teh keluar maksimal. Tinggal masukin gula aja. Setelah dirasa air teh mulai mengental dan aroma teh keluar, serta warna sudah semakin pekat, barulah ditambahkan dengan gula pasir sebagai pemanisnya. Itu tadi gulanya berapa banyak itu, Mas? Ya, ini berapa? Seperempat. Buat satu ini. Buat satu ini? Cukup. Cukup ya? Yang cukup aja. Di tahap ini, air teh yang sudah tercampur gula, lantas diaduk sebentar sampai sedikit mendingin. Teh yang sudah mendingin itu barulah disaring untuk memisahkan air teh dan ampas daun tehnya. Tapi yang menarik, lihat deh cara meresnya. Langsung pakai tangan cuy. Ribet kali ya bang kalau pakai sarung tangan. Nggak ada higienisnya blas nih abang. Belum lagi saringan yang dipakai cuma selembar kain. Udah gitu dekil banget pula. Ampun dah. Dan ini yang bikin kita yang ngeliat tambah ngedrop. Tuh. Oh, ini tempatnya, Mas? Iya. Loh, Mas,
Ini tuh apa ini mas? Ya teh sama kemarin. Lah terus rencananya diapain ini? Ya disatuin. Sama yang baru. Sama yang baru ini? Iya. Tapi kenapa nggak dibuang ini mas? Ya kan namanya gula lagi mahal, ini masih bisa dijual baru sehari. Campurin. Tapi kalau aku cium tuh aromanya sih udah agak robah mas. Yang robah gimana tuh? Masih baunya wangi. Perasaannya emasnya aja. Hidungnya kali lagi ya itu mengganggu lah. Pilek. Yalah, malah nyalain hidung orang. Terserah lu deh bang. Lihat kelakuan si abang ini, bikin makin gregetan. Masa air mentah dari ember, langsung main cemplung aja ke dispenser. Udah gitu si abang masukin apa lagi sih? Jumlahnya lumayan banyak. Bisa jadi ini biang gula yang dilarutin. Tadi apa itu mas? Gula halus. Loh, bukannya tadi di awal itu pas lagi ngerebus itu sudah kasih gula ya mas ya? Kan akhirnya tambahin. Sesuai tebakan, emang bener sih terlihat kayak gula halus. Tapi pastinya itu adalah sakarin alias gula biang. Lagi-lagi sebuah praktik yang dilakukan segelintir oknum nakal demi mendapatkan untung yang nggak seberapa jika dibandingkan resiko yang harus ditanggung konsumennya. Terus seberapa bahaya sih es teh yang ditreatment pakai cara kayak gini? Penggunaan pemanis buatan ini telah diatur oleh BPOM, di mana penggunaannya sekitar 0,5 gram per kilogram bahan. Dan jika digunakan dalam jumlah yang berlebih dan dalam jangka panjang akan berakibat buruk bagi kesehatan. Mungkin bila dilihat dari harganya, pemanis buatan ini kan relatif murah ya bila dibandingkan dengan gula alami, karena memiliki tingkat kemanisan 180 sampai 200 kali lebih manis bila dibandingkan dengan gula alami. Apabila digunakan dalam jumlah yang berlebih dan digunakan dalam jangka panjang, itu pasti akan berdampak buruk bagi kesehatan. Di antaranya diabetes mellitus, obesitas, dan jika sudah terjadi kejadian obesitas akan berujung pada penyakit yang lebih berat lagi seperti penyakit jantung koroner. Semua zat-zat tersebut akan mempengaruhi sistem metabolisme di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal atau mungkin pada hati salah satunya. Catet, dampak negatif itu cuma berlaku buat es teh abal-abal loh ya. Nggak usah khawatir, kalau pedagang es teh di sini sih aneh yakin aman dan higienis dah. Sama halnya dengan bisnis usaha es teh yang ditekuni oleh Mahnizar Hanafi. Ini salah satunya. Usaha kedai es teh yang sudah digelutinya sejak 4 tahun terakhir ini, perlahan peminatnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Selain menyediakan berbagai varian rasa yang banyak disukai konsumennya, bisnis usaha yang kini sudah membuka 3 kedai ini konsisten, terus mengedepankan kepuasan konsumen dengan memberikan dan menjaga mutu kualitas es tehnya. Sebuah keberhasilan didapat bukan tanpa alasan. Dalam proses pembuatan tehnya sendiri, Mahnizar konsisten hanya mau menggunakan air matang yang dididihkan terlebih dahulu. Untuk racikan tehnya sendiri, ia selalu menakar daun teh kering pilihan agar perbandingannya pas, sehingga tercipta rasa dan aroma yang konsisten di setiap produksi tehnya. Bahkan untuk menciptakan rasa manis yang pas dan nyaman di tenggorokan, ia hanya menggunakan gula putih murni dan tanpa campuran pemanis buatan apapun yang pastinya bisa merusak rasa. Maka tak heran, dengan keseriusan plus pemilihan bahan baku dengan kualitas yang terbaik, dalam sehari tidak meleset dari 800 gelas es teh bisa dijualnya.
banyak juga ya. Airnya yang pasti bersih, juga air yang kualitasnya baik, dari proses yang bagus, lalu kita masak sesuai dengan prosedur memasak yang benar gitu, dengan air mendidih ya 100 derajat lah. Kurun waktunya setengah jam sampai 1 jam. Juga pilihan tehnya juga teh yang berkualitas, teh yang diminati banyak orang sesuai dengan lidah orang Indonesia lah. Tuh, dengan gula juga gula yang asli, gula murni, tanpa pemanis buatan, tanpa bahan-bahan kimia dari pemanis. Ya pemanis buatan itu kan efeknya juga negatif ya, jadi rasanya juga nggak enak, terus di tenggorokan juga ada rasa-rasa yang kurang pas lah. Jadi lebih baik menggunakan gula asli. Dari sejak pertama saya mulai usaha ini, langsung saya pakai gula asli. Tentunya ingin usaha saya itu lebih, prospeknya lebih panjang, jadi pastinya menggunakan bahan-bahan yang alami, yang baik, dan juga tidak mungkin saya ingin menyakiti orang, berarti menggunakan bahan-bahan yang alami. Buat es teh lovers, nggak perlu panik ya. Percayalah kalau itu kelakuan oknum aja kok. Yang penting jangan asal neguk. Mesti cek and cross check biar kita nggak kejebak sama es teh murahan. Oke, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.